Ya, syukurlah. Cepat obatin nenekmu. Nenek, pejamkan mata nenek. Bukan, maksudnya dibudidayakan itu diproduksi besar-besaran. Kamu itu suka sekali ya menggunakan kata-kata besar. Maaf Paduka, tidak ada maksud menyindir. Lebih baik Paduka langsung coba saja produk ini. Bisa membuat badan bugar dan otak menjadi cerdas. Iya. Ini ngomong-ngomong, kalian udah pada mencobanya belum? Sudah Raja, khasiatnya luar biasa. Mata menjadi terang, penciuman semakin tajam, pendengaran nih makin stereo. Saya juga Raja, khasiatnya nafas jadi lega, stamina jadi kuat, dan lari secepat kuda. Ini rasanya kayak ada manis-manisnya gitu loh. Kan emang madu Duh, Raja. Raja. Udah sore nih, ayo kita pulang. Ntar dulu, kita harus dapat umbi-umbian buat obatnya nenek. Itu siapa? Nenek siapa? Nenek dipanggil Nenek Bayan. Kalian mau kemana? Kita lagi cari obat-obatan, Nek. Ya, Nek. Oh, kalau begitu ikut Nenek yuk. Ayo dimakan. By the way, Nenek belum tahu nama kalian. Oh, nama saya Kusni, Nek. Sering dipanggil Hus-Hus. Kalau saya Syuhaimi, biasa dipanggil Syuh. Ini kakak saya, Nek. Memangnya kalian tinggalnya di mana? Kami tinggal di kampung di seberang hutan. Kami tinggal bersama kakek dan nenek. Tapi nenek kami lagi sakit. Kami sedang mencari obat buat menyembuhkan nenek. Tapi tidak ketemu-ketemu. Oh ya sudah, kalian makan dulu. Kami tinggal ke dalam sebentar yo. Iya, Nek. Enak. Si nenek kenapa nggak buka restoran aja? Masakannya enak loh. Siapa yang mau beli? Ini kan di hutan. Oh iya. Gimana kalau nih makanan kita take away aja? Ya bilang aja sama si nenek. Gimana makanannya enggak? Kok nggak habis? Kita udah makan sama pengucat umum. Tapi makanannya malah utuh lagi. Gak habis-habis, Nek. Iya. Nek, kalau ada lebih, minta bungkus ya. Buat kakek sama nenek di rumah. Iya, boleh. Ini ada ramuan buat nenek kamu. Mudah-mudahan nenek kamu sembuh. Makasih ya, Nek. Cara memakainya gimana? Cukup diusapkan ke kening nenekmu. Insya Allah dia sembuh. Makasih ya, Nek. Nenek! Kakek! Nenek! Kek! Nek! Kek! Nek, kek! Kek! Nenek! Kakek! Kek! Kami sudah mendapatkan obatnya. Ya, syukurlah. Cepat obatin nenekmu. Nenek, pejamkan mata nenek. Tangan
nenek bergerak. Nenek. Sudah bisa bicara. Badan nenek sudah merasa segar. Nenek sehat. Makasih ya. Alhamdulillah. Hati-hati, Nek. Aduh, nenek seneng banget. Udah berbulan-bulan nenek terkapar sakit. Baru malam ini nenek bisa menghirup udara segar dan menikmati keindahan bulan. Makasih Husni, Suhaimi. Jangan berterima kasih dengan kami, Nek. Berterima kasihlah dengan Nenek Bayan. Soalnya Nenek Bayan lah yang ngasih kita obat, Nek. Kenalin nenek sama Nenek Bayan. Mau nenek masukin ke grup arisan nenek, grup PNS. PNS apa nih? Persatuan Nenek Cantik. Si Nenek. Nenek Bayan itu kan tinggalnya di hutan, Nek. Mana sempet bergabung sama gengnya Nenek. Udah gitu gengnya Nenek banyak acara lagi. Poco-poco, zumba, bahkan ada maramis. Jangan dibongkar di sini, malu. Nenek Bayan kok betah ya tinggal sendirian di hutan? Mana ada suaminya lagi. Coba aja ajak tinggal ke sini. Maksudmu apa toh? Dan masak apa-apa. Wah, Nenek udah sembuh. Iya ini. Apa obatnya? Kami mendapat obatnya dari seorang nenek yang tinggal di hutan. Apa dia Nenek Bayan? Loh, kok kalian tahu? Nenek itu kan viral di sosmed. Dia itu siluman loh. Siluman? Iya, kabarnya nenek itu penjelmaan dari wanita cantik yang bernama Siti Jamilah. Pada saat bulan purnama, dia akan berubah cantik lagi. Aduh, kaget aku. Bisa-bisanya ya nyantai, ngopi di sini. Emang gak ada gitu rasa prihatin, kesel, marah. Ternyata yang berbuat jahat selama ini tuh Panglima Dava. Hah? Terus aku bagaimana? Kita harus lapor ke raja dan membongkar semua kejahatan mereka. Tapi kalau aku ditangkap dan dianggap menyebarkan berita bohong gimana? Hah? Dan kalau anak itu salah lihat gimana, ayo? Pak aku tuh bisa merasakan kalau anak itu jujur. Jadi aku yakinnya kalau Panglima Dava dalang hilangnya Raden Abdul. Kalau kita salah tuduh, kita dapat pasal pencemaran nama baik. Gimana itu? Hah? Bentar. Oh. Ngomong-ngomong tentang nama. Panglima Abdul tuh pernah cerita sama aku kalau dia punya teman yang iri sama dia. Siapa ya namanya? Dava! Nah, berarti ini ada sangkut pautnya sama Panglima Dava itu. Kenapa cuma berangkat? Kemana? Komdang! Dia ke istana lah. Kita tuh harus lapor sama raja tentang apa yang kita dengar. Kalau kamu gak mau berangkat ke istana, aku yang berangkat ya. Yo, wis. Aku aja yang berangkat. Istana. Ke Jonggol. Ke istana lah. Sopet lagi. Gitu. Jalan cepet. Iya. Kabarnya raja itu sedang sakit, jadi perlu obat. Nah, obat dari Nenek Bayan itu bisa menyembuhkan raja. Dan kalau raja sembuh, kita pasti dapat hadiah. Hadiahnya banyak sekali loh. Udah mungkin kan seorang raja ngasih sepeda, ya minimal kereta kuda, atau bahkan rumah. Nggak apa-apa, hadiahnya sepeda asal dari raja. Dan kalau dijual, pasti mahal harganya. Sepeda raja gitu loh. Ya wes, aku mau ke sana. Ayo kita ke istana. Kalau aku ada urusan penting, aku mau menemui Nenek Bayan. Hah? Ngapain kamu mau nemuin Nenek Bayan? Sudah saatnya kejahatan dibongkar sampai tuntas. Doakan saya ya. Ada apa ya? Ibu harus ikut kami ke istana. Hah? Kenapa? Suami ibu sudah kami tangkap karena sudah menuduh Panglima Dava berbuat kejahatan. Ibu harus kami tangkap juga. Ayo ikut kami. Jangan main asal tangkap-tangkap aja ya. Ini namanya senemak-nemak. Tuh, anak kecil aja tahu. Ayo ikut. Jangan main asal pegang aja, bukan muhrim. Kalau ibu nggak mau ikut ke istana, ibu akan kami seret.
Main seret-seret aja. Emangnya aku maling ayam di pasar apa diseret-seret? Ya, ntar aku ikut ke istana. Nih, jagain rumah ya. Bude kan pernah ngajarin Meme ngepel, nyuci, masak nasi, ngajarin masak ayam keleo, ikan patin, ikan bakar rica-rica, oke? Jadi kalau Meme lapar, Meme masak sendiri, ya? Aku masih 4 tahun loh. Tapi Bude yakin kamu sudah cukup dewasa. Ya wes, Bude pergi ya. Jaga rumah baik-baik. Ayo. Duduk. Aku tuh gak nyangka ya, sampean tega menyingkirkan Panglima Abdul untuk ambisimu. Jaga kamu ya. Kamu ingin mengikuti jejak suamimu, meringkuk di penjara. Aku tuh gak. Aku udah takut ya. Ganjaran akan datang padamu sebentar lagi. Takut. Kutukan yang sangat seram. Udah, gak usah banyak basa-basi. Mendingan langsung aja dijeblosin ke penjara. Get out from my face, please. Luar biasa siasatmu. Kau berhasil duduk menjadi panglima. Tapi ini tidak akan lama. Siapa kau? Orang memanggilku Nenek Bayan. Tapi aku adalah istri dari Panglima Raden Abdul. Tiga pendekar! Ajar dia! Di mana suamiku? Dia di tempat di mana dia tewas. Tapi Padebawa tidak menemukan jasadnya. Mungkin dia sudah ditelan oleh ular yang sangat besar. Suamiku. Ayo kita pergi, cepat. Ternyata Doro, Jamila. Ya ampun, Doro, kok bisa cantik lagi sih? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kenapa bisa seperti ini lagi? Karena sudah tidak ada dendam lagi, Pak De. Dan aku sudah menerima takdir ini dengan ikhlas. Jadi aku bisa kembali lagi seperti ini. Aura cantikmu dan sinar wajahmu kembali kelihatan bersinar indah. Bude, Pak De. Bude, Doro Jamila. Kita semua diundang ke istana oleh Baginda Raja. Diundang ke istana? Betul, kalian semua diundang oleh Baginda Raja. Raja ingin bertemu dengan kalian semua. Ya sudah, kita ke istana sekarang. Tapi kan aku belum make upan, belum pakai aksesoris, belum ganti baju. Ya sudah, pakai baju ini aja. Atau tak mau gantiin baju Batman, ayo. Enggak. Ayo, kita jalan sekarang. Ayo. Ke situ boleh. Oh iya. Wanita loh, harusnya pelan-pelan. Iya. Kasih pantun dong, Bang. 1.2 Cakep. Artinya? Umi cantik, Abang Bo yang punya. Wah. Pantun yang sangat susah. Tadi apa? 1.2. Apa? Makan nasi. Umi! Ya ampun! Umi! Ya ampun! Kenapa kau berubah? Kenapa ketemu ya? Salah! Umi bukan aku! Bukan Umi! Ini Umi ya! Emang gesek otaknya. Ini orang kalau masuk angin kesian kali ya. Kenapa, Mang? Yang ngerokin begini.